Sebuah topi dan syal harganya Rp110.000. Topi lebih mahal Rp100.000 daripada syal. Berapa harga syal tersebut? Rp5.000. Ini berarti harga topi tersebut adalah Rp105.000 yang berarti lebih mahal Rp100.000 dari harga syal. Mia adalah seorang asisten toko di sebuah kapal pesiar raksasa. Suatu ketika dia menemukan sebuah arloji mahal di butik tempatnya bekerja dan mengumumkannya di radio. Gak lama kemudian, 4 orang datang ke toko tersebut. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa itu adalah arloji mereka. Mia memperhatikan mereka semua dengan seksama dan menyadari siapa pemilik arloji itu. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pria ini memang punya bekas arloji berwarna coklat di kulitnya, tapi jauh lebih besar daripada arloji yang ditemukan Mia. Gadis muda ini sudah punya arloji di tangan kirinya, kenapa dia memakai arloji yang kedua? Wanita tua ini pasti sangat pikun. Anjingnya memakai arlojinya sebagai kalung. Arloji itu pasti milik si remaja. Nick adalah seorang penerjun payung berpengalaman, tapi suatu hari ada masalah yang menimpa Nick. Embusan angin kencang membawanya ke hutan. Pria itu menemukan dirinya berada di antara pepohonan tanpa makanan atau air. Gak lama kemudian, Nick melihat 4 jalan di depannya. Satu jalan menuju lubang hitam supermasif yang menelan semua yang mendekat. Jalan kedua berakhir di lautan yang penuh dengan hiu. Jalan ketiga mengarah ke gunung yang gak mungkin didaki. Dan jalan keempat berakhir di jurang yang tak berdasar. Jalan mana yang harus diambil, Nick? Dia harus mengikuti jalan ketiga. Gak ada yang bilang dia harus mendaki gunung kan? Dia bisa aja kok mengelilinginya. Pada bulan apa orang paling sedikit tidur? Selama bulan Februari hanya ada 28 hari, maksimal 29 hari. Seorang pria sedang dalam pelarian dari kejaran polisi setelah dia mencuri 3 batang emas besar, masing-masing seberat 13 kg. Pada suatu saat dia mencapai jembatan panjang yang hanya dapat menopang 118 kg. Berat badan pria itu 91 kg. Gimana dia bisa mengangkut ketiga emas batangan sekaligus? Dia harus berjalan melintasi jembatan sambil menjagling batangan. Artinya, setiap saat hanya ada 2 batangan yang berada di atas jembatan karena batangan ketiga akan selalu berada di udara. Perhatikan dengan seksama 3 orang pria yang sedang membawa batang kayu ini ya. Salah satu dari mereka sedang berpura-pura. Bisakah kamu mengetahui siapa orang itu? Pria yang berada di tengah. Pertama-tama dia mengenakan setelan jas yang merupakan pilihan pakaian yang aneh untuk tugas seperti itu. Ditambah lagi, wajahnya cukup santai dan matanya terbuka. Membawa batang kayu itu nggak terlihat seperti kerja keras baginya. Suatu malam Emma pergi untuk membuang sampah dari kedai kopinya. Dia hendak pergi ketika dia melihat sesuatu yang gelap di sudut belakang tempat sampah. Itu adalah seorang wanita muda dan dia nggak sadarkan diri. Emma bergegas menghampirinya. Tas dan ponsel pintar gadis itu terletak di dekatnya di tanah. Orang pertama dalam daftar kontak bernama Kakak. Emma menghubungi nomor tersebut dan mendengar suara perempuan. "Aku menemukan adikmu tergeletak di tanah. Sepertinya ada yang memukul kepalanya." Wanita itu terkejut dan berjanji untuk segera datang. Selanjutnya, Emma menelpon polisi. Sang kakak dan polisi tiba di waktu yang bersamaan. "Tangkap wanita itu, dia dalang di balik serangan ini." Kenapa Emma bilang begitu? Dia nggak memberitahu sang kakak kemana harus datang, bagaimana dia tahu alamatnya.
Ada 4 cangkir di atas meja, semuanya terbalik dan menyembunyikan permen dengan jumlah yang sama di bawahnya. Di dekat setiap cangkir ada tanda yang menyatakan jumlah permen yang ada di bawahnya. Tanda-tanda itu adalah 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari tanda-tanda ini yang benar. Berapa banyak permen yang ada di bawah setiap cangkir? Karena hanya ada satu tanda yang benar, nomor yang tepat nggak bisa muncul 2 kali. Kalau enggak, lebih dari satu tanda akan benar. Ini berarti ada 8 permen di bawah setiap cangkir. Luke ikut serta dalam sebuah eksperimen ilmiah, namun ada sesuatu yang nggak beres. Dia berakhir di sebuah tempat di mana nggak ada apapun kecuali 3 portal. Salah satunya mengarah ke gurun kutub di Antartika, yang kedua membuka ke kawah gunung berapi yang dipenuhi dengan lava cair, dan di balik portal ketiga ada zaman dinosaurus dengan diplodocus besar berkeliaran. Portal mana yang harus dipilih, Luke? Luke akan membeku dalam waktu singkat di gurun kutub. Lelehan lava bahkan bukan sebuah pilihan, tapi diplodocus sama sekali nggak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya memakan tanaman. Lihatlah gambar ini dengan seksama dan sebutkan siapa di antara orang-orang ini yang kidal. Sang pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan mengambil makanan dan minuman dengan tangan kiri yang lebih dominan. Detektif Henry Taylor sedang bersiap-siap untuk bekerja ketika dia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana, pintunya terkunci. Pria itu harus menendangnya beberapa kali sebelum pintu itu terbuka. Dia menemukan tetangganya, Nona Anderson, di ruang tamu, diikat di sebuah kursi. "Oh, aku sangat senang kamu mendengar teriakanku. 1 jam yang lalu seorang pria mengetuk pintuku dan bilang dia adalah tukang listrik. Begitu aku mengizinkannya masuk, dia mengikatku dan mengambil semua lukisan tak ternilai yang kudapatkan dari kakekku. Dan kemudian dia kabur begitu saja." Detektif Taylor harus menangkap wanita itu karena mengarang kasus pencurian. Kok dia tahu? Ketika dia mencoba masuk ke dalam rumah, pintu terkunci dari dalam. Siapa yang bisa melakukannya kalau Nona Anderson diikat dan pencuri itu diduga lari keluar rumah dengan terburu-buru? Kamu punya 5 buah rantai dan masing-masing rantai terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat sebuah rantai panjang dari kelima bagian ini. Mengelas buah mata rantai akan dikenakan biaya Rp30.000 dan memotong mata rantai akan dikenakan biaya Rp10.000. Bisakah kamu membuat rantai panjang kalau kamu hanya punya Rp150.000? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan potong ke 3 mata rantainya. Biayanya Rp30.000. Kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan mata rantai yang sudah terpisah ini. Mengelas mata rantai ini akan dikenakan biaya tambahan Rp90.000. Secara keseluruhan, kamu hanya perlu membayar Rp120.000. Di tengah-tengah penerbangan yang panjang, 2 orang penumpang berdiri dan mulai mengancam kru dan penumpang. Mereka menuntut uang sebesar Rp10 miliar dan sebuah helikopter. Salah satu penjahat memiliki lisensi pilot dan bisa menerbangkan helikopter. Ketika pesawat mendarat di bandara terdekat, para penumpang itu mendapatkan semua yang mereka minta, koper berisi uang dan helikopter. Namun ketika mereka masuk ke dalam, mereka nggak berhasil terbang dan ditangkap oleh polisi. Kenapa mereka nggak bisa menyalakan mesin kalau helikopter nggak mengalami masalah teknis? Helikopternya sih baik-baik aja, tapi nggak ada bahan bakar tuh di dalam tangkinya. Michael tersesat saat berjalan di hutan. Setelah berjam-jam berkeliaran, dia akhirnya melihat sebuah rumah yang tampak aneh dan sepertinya sepi. Namun pria itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan menanyakan arah.
Tapi ketika dia memasuki rumah itu, pintu di belakang punggungnya menutup dengan suara keras dan dia mendengar sebuah suara. Kamu telah memasuki rumahku tanpa diundang. Kamu gak akan bisa keluar dengan mudah. Setelah itu Michael mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan 3 pintu. Suara itu bilang kepadanya hanya satu dari pintu-pintu itu yang menuju kebebasan. Di balik pintu pertama ada serigala-serigala yang kelaparan. Pintu kedua menyembunyikan manusia serigala yang sangat marah, dan di balik pintu ketiga ada api unggun yang sangat besar. Pintu mana yang aman? Michael harus menunggu hingga api unggun padam dan keluar dari rumah melalui pintu ketiga.